Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mainita Brilianti, panggil saja saya Mita. Di video kali ini, saya akan memberikan penjelasan dari sebuah contoh bisnis plan serta bagaimana cara penghitungannya. Disclaimer, contoh yang saya jelaskan di sini hanya sebuah bisnis plan sederhana ya teman-teman. Di sini, saya memilih bisnis plan untuk usaha es krim rumahan. Apa saja yang akan kita bahas? Yuk simak baik-baik ya. Oke, jadi di penjelasan kali ini saya akan bahas mulai dari asumsi dasar usaha, modal, proyeksi penjualan, analisis BEP, lalu manajemen persediaan, hingga proyeksi laba rugi dan juga payback periodnya. Baik, kita mulai dari asumsi dasarnya ya. Di sini saya asumsikan bahwa usaha ini dijalankan dari rumah dengan jam operasional dari jam 11 siang sampai jam 5 sore selama 26 hari kerja setiap bulannya. Dan target produksi serta penjualan adalah 1.300 cup per bulan dengan asumsi penjualan es krim 50 cup per hari. Lanjut ke slide berikutnya, kita akan membahas modal. Apa sih modal itu? Jadi, modal di sini adalah besaran budget atau sejumlah uang yang disiapkan oleh pemodal, baik pribadi yang membuka usaha ataupun dari investor untuk memulai suatu usaha. Pertama-tama, modal itu terdiri dari modal investasi tetap dan juga modal kerja. Modal kerja sendiri terdiri dari biaya bahan baku dan biaya operasional. Nah, di tabel ini memuat total modal investasi tetap di rencana bisnis es krim yang berisi semua peralatan yang dibutuhkan selama proses produksi, penyimpanan, hingga penjualan. Total modal investasi tetapnya sebesar Rp7.250.000 yang digunakan untuk pembelian peralatan produksi dengan estimasi umur pakai 5 tahun. Namun, pasti setiap peralatan yang dipakai akan mengalami penurunan kualitas kan? Jadi, kita perlu menentukan depresiasi atau penyusutan alat setiap bulannya. Caranya adalah total modal investasi sebesar Rp7.250.000 dibagi dengan total bulan selama 5 tahun. Jadi, biaya penyusutan per bulan adalah sekitar Rp120.833. Masih membahas soal modal, modal kerja meliputi biaya bahan baku untuk produksi, serta biaya operasional. Biaya bahan baku sendiri itu meliputi seperti susu, kemasan, buah-buahan, dan bahan-bahan lainnya untuk produksi 1.300 cup per bulan. Yang jika ditotal, itu sebesar Rp4.159.000. Biaya bahan baku Rp4.159.000 ini biasanya disebut dengan variable cost. Dan biaya operasional yang seperti listrik, gas, dan gaji karyawan ini kita total sebesar Rp2.050.000. Jadi total modal kerja adalah Rp6.209.000. Sehingga jika ditotal modal keseluruhan untuk membuat bisnis ini adalah Rp13.459.000. Oke, berikutnya kita masuk ke proyeksi penjualan dan menentukan harga jual. Sekarang kita hitung HPP atau harga pokok penjualan untuk produksi per cup. Sebelum masuk ke penghitungan HPP, kita perlu menentukan total biaya pokok per bulan. Rumusnya, biaya variabel ditambah dengan biaya operasional ditambah dengan penyusutan alat per bulan. Jadi, Rp4.159.000 ditambah dengan Rp2.050.000 ditambah dengan Rp120.833, hasilnya Rp6.329.833 per bulan. Setelah kita mengetahui total biaya pokok per bulan, barulah kita bisa menghitung HPP per cup. Rumus untuk menghitung HPP per cup sama dengan total biaya pokok per bulan kita bagi dengan target penjualan bulanan. Jadi Rp6.329.833 dibagi dengan 1.300 cup. Maka HPP-nya adalah Rp4.869.000. Setelah itu, kita baru bisa tentukan harga jual dengan margin keuntungan 40%. Biasanya untuk usaha seperti ini menggunakan margin keuntungan antara 30% sampai dengan 50%.
Jadi saya ambil saja tengah-tengahnya. Untuk rumus harga jual adalah HPP ditambah dengan kurung buka HPP dikali presentasi keuntungan. Jadi kita cari dulu nih 40% dari 4.869 berapa, baru nanti kita tambahkan dengan HPP-nya yang tadi. Tak perlu bingung, caranya tinggal 40% dikali dengan 4.869 rupiah, hasilnya 1.948 rupiah. Jadi harga jualnya 4.869 rupiah ditambah dengan 1.948 rupiah, sehingga hasilnya 6.816 rupiah. Supaya lebih mudah, kita bulatkan saja menjadi harganya 7.000 per cup. Baik, selanjutnya anggap saja usaha ini bisa konsisten menjual 50 cup ice cream per hari. Maka pendapatan dari penjualan ice cream per hari adalah 50 cup kita kalikan dengan 7.000, maka hasilnya 350.000 per hari. Dan jika ditotal, maka pendapatan dari penjualan ice cream per bulan adalah 350.000 dikali dengan 26 hari kerja sama dengan 9.100.000 rupiah. Dan kalau yang ini hanya sekedar menghitung HPP per cup dari bahan baku yang belum termaksud biaya operasional ya. Jadi hasilnya ini nanti akan kita pakai untuk menghitung BEP unit setelah ini. Maka dari itu, rumus menghitung HPP per cup dari bahan baku adalah pakai yang 4.159.000 dibagi dengan 1.300 cup, sama dengan hasilnya 3.199 rupiah per cup. Kemudian lanjut ke total HPP per hari dari penjualan ice cream adalah kita pakai yang HPP dari yang sudah dengan operasional, biaya operasional tadi. Jadi kita pakai yang 4.869 rupiah dikali dengan 50 cup, hasilnya sehari itu HPP-nya adalah 244.750. Jadi kalau di total HPP per bulan menjadi 244.750 rupiah dikali dengan 26 hari kerja, maka hasilnya totalnya adalah 6.363.500 rupiah. Oke, kita masuk ke penghitungan BEP. BEP atau break even point berarti adalah titik impas. BEP adalah kondisi pendapatan bisnis sama dengan total biaya yang dikeluarkan. Jadi, tidak untung maupun tidak rugi. BEP ada dua jenis. Pertama BEP unit dan yang kedua adalah BEP rupiah. Maka yang pertama, untuk menghitung BEP unit, kita bisa gunakan rumus biaya tetap dibagi dengan dalam kurung harga jual per unit dikurangi dengan biaya variabel per unit. Tadi sudah kita ketahui bahwa biaya tetapnya adalah sebesar Rp2.170.833, harga jualnya Rp7.000, biaya variabelnya Rp3.200. Ini adalah pembulatan dari Rp3.199. Anggap saja 1 cup perlu bahan baku sebesar Rp3.200. Jadi dari angka-angka itu semua tinggal kita masukkan saja ke dalam rumusnya. Sebelum membagi biaya tetap, kita harus mengurangikan harga jual per unit dengan biaya variabel per unit, yang mana itu nilainya adalah 7.000 dikurangi dengan 3.200. Maka BEP unitnya adalah hasil pembagian dari Rp2.170.833 dibagi dengan 3.800. Hasilnya adalah 571,27 unit. Jadi kita bulatkan saja menjadi 572 cup. Artinya, saya harus menjual minimal 572 cup per bulan agar mencapai titik impasnya. Selanjutnya, untuk mengetahui BEP rupiah, kita bisa menggunakan rumus BEP unit dikalikan dengan harga jual. Jadi BEP unitnya tadi adalah 572 cup, tinggal kita kalikan dengan harga jual yaitu 7.000. Maka hasilnya yang didapat adalah Rp4.004.000. Artinya, omset bulanan harus minimal mencapai Rp4.004.000 agar bisa menutup semua biaya, jadi tidak untung maupun juga tidak rugi.
Baik, kemudian untuk slide selanjutnya, saya akan mencoba memproyeksikan laba rugi dari usaha ini. Sebelumnya telah diketahui bahwa total pendapatan per bulan usaha ini adalah Rp9.100.000. Total HPP per bulannya Rp6.363.500 dan biaya tetap sebesar Rp2.170.833. Jadi, rumus untuk menentukan laba bersih adalah pendapatan kita kurangi dengan HPP, kemudian kita kurangi lagi dengan biaya tetap. Sehingga penghitungannya adalah Rp9.100.000 kita kurangkan dengan Rp6.363.500, kita kurangi lagi dengan Rp2.170.833. Sehingga laba bersih per bulan yang kita dapatkan adalah Rp565.667 per bulan. Lalu, untuk menemukan laba bersih per hari, tinggal laba per bulan dibagikan dengan jumlah hari operasional. Jadi Rp565.667 dibagi dengan 26 hari kerja, maka hasilnya laba bersih per hari yang kita dapatkan sebesar Rp21.756 per harinya. Nah, pada slide ini maksudnya adalah menjelaskan sebenarnya berapa hari kerja sih yang dibutuhkan untuk menutup biaya tetap bulanan. Maka dari itu kita bisa pakai rumus biaya tetap kita bagi dengan laba bersih per hari. Jadi penghitungannya Rp2.170.833 kita bagi dengan laba bersih per hari yaitu Rp21.756. Maka hasilnya adalah 99,78 hari. Maka kita bulatkan saja menjadi 100 hari. So, butuh 100 hari kerja untuk menutup biaya tetap bulanan. Memang termasuk cukup lama, tapi tak apa, karena di sisi ini saya plotkan upah untuk tenaga kerjanya. Jadi ya memang akan recover-nya cukup lama ya. Baik, selanjutnya, sekarang kita hitung berapa bulan yang dibutuhkan untuk balik modal total. Istilah umumnya adalah payback period. Rumus dari payback period adalah investasi awal dibagi dengan laba bersih bulanan. Jadi penghitungannya adalah Rp13.459.000 dibagi dengan Rp565.667. Maka hasilnya adalah 23,79 bulan. Maka bisa kita bulatkan saja menjadi total adalah 24 bulan. Jadi modal awal akan kembali dalam waktu 2 tahun karena 2 tahun itu sama dengan 24 bulan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana manajemen persediaan dilakukan untuk menjaga kelancaran produksi. Pada slide ini, saya paparkan tabel yang berisi gramasi bahan baku. Yang di sebelah kiri merupakan gramasi bahan baku yang dibutuhkan untuk memproduksi es krim selama sebulan. Dan di sampingnya merupakan tabel yang berisi keterangan bahan baku yang dibutuhkan untuk keperluan produksi selama seminggu. Yang mana seminggu itu kami asumsikan menjual 300 cup. 300 cup ini didapat dari target penjualan selama sehari dikalikan dengan 6 hari kerja operasional. Jadi dari 50 cup kita kalikan dengan 6. Ketemunya adalah 300 cup. Untuk penjelasan selanjutnya bisa disimak di slide berikutnya. Baik, di slide ini menjelaskan bahwa produksi ditargetkan 300 cup per minggu karena operasional usaha ini bekerja 6 hari per minggu. Di sini saya menetapkan belanja bahan itu mingguan saja agar lebih efektif, efisien, dan bahan tetap segar. Supaya aman, bisa dilihat di slide sebelumnya, saya tambahkan 10% cadangan sebagai stok pengaman jika ada kendala ataupun pesanan mendadak. Biasanya, cadangan persediaan bisa mengambil 10 hingga 20% dari jumlah persediaan yang sudah ditentukan. Tetapi di sini saya pakai 10% saja, karena bahan yang dipakai termasuk bahan yang daya simpannya tidak bisa lama dan mengingat usaha ini sekedar usaha rumahan. Titik pemesanan ulang atau reorder ditetapkan saat stok tersisa cukup untuk produksi 300 cup atau sama dengan stok untuk 1 minggu. Ini memastikan produksi tetap berjalan tanpa kelebihan stok yang bisa mubazir. Wah, sudah sampai di akhir.
Berarti dari pemaparan di atas bisa kita simpulkan bahwa total modal yang dibutuhkan adalah Rp13.459.000. Dan BEP bisa tercapai jika kita menjual 572 cup per bulan atau sama dengan kita mendapatkan omset Rp4.004.000 per bulan. Nah, laba bersih per bulannya diperkirakan kita bisa mendapat Rp565.667 dan modal kembali atau payback periodnya selama 24 bulan. Jadi, usaha ini layak sekali dijalankan dengan resiko rendah dan berpotensi untuk berkembang. Sebagai penutup, terima kasih atas perhatian dan waktunya. Semoga penjelasan dari saya bisa dipahami dan bermanfaat. Silahkan tinggalkan komen jika masih ada pertanyaan. Dengan senang hati, saya akan siap menjawab. See you!